Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita menggunakan aplikasi Zoom ya anak-anak, karena menggantikan pembelajaran tatap muka. Namun sebelumnya Ibu mau presensi dulu. Sebentar ya. Nanti dinyalakan pelantangnya atau mikrofonnya ya. Anissa Nurul Padilah. Hadir, Ibu. Baik. Nadira. Hadir, Bu. Baik. Novia Widi Astuti. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Ridho Firdaus. Tidak Ada? Oh, tidak hadir. Baik. Sakit katanya, Bu. Oh, sakit. Selanjutnya, Puspita Sari. Hadir, Ibu. Hadir. Baik, Puspita Sari. Kemudian, Siti Paujia Saputri. hadir, Bu. Baik. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Nah, baik. Materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai teks narasi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Di antara kalian sudah pernah membaca teks narasi tidak? Atau ada yang belum tahu apa itu teks narasi? Ayo. Belum tahu, Ibu. Belum tahu, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Kalau belum ada yang tahu apa itu teks narasi, baiklah Ibu akan membagikan PPT terlebih dahulu ya. Ibu akan membagikan PPT. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Terlihat, Bu, terlihat. Baik. Kita membahas mengenai teks narasi ya. Yang pertama ada pengertian teks narasi. Nah, teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail. Jadi dari awal, tengah, hingga akhir. Jadi urutannya itu harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Tujuan dari teks ini menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca.
Jadi nih setiap kalian membaca cerita, pasti kalian akan mengalami hal yang ada di dalam cerita tersebut, entah itu kalian mengalami hal sedih, misalnya, atau ceria. Nah, selain itu, teks narasi dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Fiksi itu seperti dongeng rakyat, nah non-fiksi itu seperti buku pelajaran, itu non-fiksi. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Nah, di sini ada tema, latar, tokoh, dan penokohan, alur, dan amanat. Nah, kita bahas ya satu-satu tema. Nah, tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Nanti di dalam cerita itu pasti ada tema. Kemudian ada latar. Nah, latar ini tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini pelaku di dalam cerita. Sedangkan penokohan ini merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum di ceritanya tersebut. Kemudian ada alur. Alur atau plot, rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat biasa disebut makna pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi pembacanya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Nah, ciri-ciri teks narasi ini ada teks narasi berupa peristiwa, baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Kemudian teks narasi terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragrafnya itu menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Kemudian ciri yang ketiga, teks narasi disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar lebih menarik. Yang terakhir, cirinya itu pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi. Nah, jenis teks narasi di sini ada 3. Pertama ada teks narasi ekspositorik atau karangan biografi. Nah, teks ini bersifat untuk memberikan informasi mendetail secara runtun agar menambah wawasan pembaca, seperti teks cerita seorang tokoh. Kemudian yang kedua ada teks narasi sugesti. Nah, teks narasi sugesti ini bersifat memberikan maksud atau mengarah dan pesan atau amanat tertentu kepada pembacanya. Yang terakhir, yang ketiga ada teks narasi artistik. Nah, teks narasi ini dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Pada umumnya imajinatif dengan tujuan memberikan kepada pembaca sebuah hiburan. Nah, selanjutnya ada struktur teks narasi. Nah, ini struktur teks narasi ini yang harus kalian ingat ya anak-anak. Yang pertama ada orientasi. Nah, pada bagian ini penyajian teks narasi terdiri atas tokoh, penokohan, nah latar yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan unsur-unsur lainnya
yang erat kaitannya disajikan pada bagian awal. Nah, bagian ini perlu dibuat semenarik mungkin karena menjadi kesan pertama untuk pembacanya. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, bagian ini mulai menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang makin rumit hingga mencapai klimaks yang setelahnya anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Yang ketiga ada resolusi. Nah, bagian ini menyajikan jalan keluar dari konflik sehingga berbagai permasalahan akan terselesaikan dan sebagai tanda cerita akan berakhir. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada mengambil contoh cerita. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini cerita Loksinaga dari Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya Ibu mau minta salah satu kalian untuk membacakannya. Ayo, siapa yang mau membacakannya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Putri, Ya. disimak ya. Yang lain disimak ya, anak-anak. Loksinaga. Bu, ayo berangkat, kata seorang suami pada istrinya yang masih sibuk menyiapkan bekal. Iya, Pak, sebentar. Suami itu akan pergi menangkap ikan. Sang suami sudah menyiapkan sebuah tangguk yang besar. Biasanya mereka bisa menangkap sedikitnya 5 ekor ikan dalam tangguk itu. Nah, ibu dan ayah pergi dulu ya, hati-hati di rumah, pesan sang ibu pada anak sematawayang mereka. Ya, mereka memang tak pernah mengajak anak mereka bekerja. Biasanya si anak disuruh tinggal sambil membantu membersihkan rumah. Nah, sekarang kita tunggu ikannya, kata sang suami setelah memasukkan tangguk ke sungai. Sambil menunggu, keduanya menyantap bekal untuk mengganjal perut. Sudah berjam-jam mereka menunggu, tapi tangguk itu masih kosong. Dengan sabar, mereka memeriksa setiap jam, tapi hasilnya tetap nihil. Karena putus asa, mereka memutuskan untuk pulang. Ketika tangguk itu diangkat, sebutir telur raksasa tersangkut di dalamnya. Mereka heran dan sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat telur sebesar itu. Karena ketakutan, mereka melempar telur itu ke sungai. Aneh, telur itu kembali lagi ke tangguk mereka. Hal ini terjadi terus-menerus. Bu, kupikir telur ini harus kita bawa. Mungkin ini rezeki kita, kata sang suami. Sang istri mengangguk, lalu mereka pulang. Sesampainya di rumah, sang istri segera merebus telur itu. Setelah matang, ia memanggil suaminya untuk makan. Sisakan sedikit untuk anak kita, kata si istri. Anaknya sedang tidur pulas karena kelelahan menunggu mereka. Sang istri tak tega membangunkannya. Suami istri itu makan dengan lahap. Telur itu sangat enak, tak terasa nasi di bakul nyaris habis. Selesai makan, tiba-tiba kejadian terjadi. Pasangan itu berubah menjadi naga yang besar. Perlahan-lahan kulit mereka ditubuhi sisik, gigi mereka menjadi runcing, dan mereka memiliki ekor. Mereka heran dan bingung. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Hihihi, tolong, teriak anak mereka ketakutan kala terbangun dari tidur. Kedua anak itu berusaha menenangkan anaknya. Mereka menjilati pipinya dan menghiburnya. Setelah agak tenang, mereka menjelaskan siapa mereka dan kejadian yang menimpa mereka. Jangan makan sisa telur itu di piring, nak. Jika kau memakannya, nanti kau akan berubah wujud seperti kami, pesan sang ibu. Mungkin sudah takdir kami. Memang dulu kami pernah mendengar pesan bahwa siapapun yang memakan telur naga putih akan berubah menjadi naga, lanjut sang ayah.
Kedua naga itu pergi ke sungai. Mereka bertekad akan bertempur melawan naga putih yang telah mengubah wujud mereka. Amatilah sungai ini. Jika permukaannya semerah darah, berarti kami kalah. Namun, jika warna putih, berarti naga itu yang kalah. Pesan sang ayah sebelum meninggalkan anaknya. Setelah orang tuanya pergi, si anak duduk termenung. Ia sangat sedih. Ia mengunjungi sungai setiap hari, memeriksa permukaan sungai untuk mengetahui hasil pertempuran. Setiap hari dalam keadaan gerimis, ia duduk termagu di tepi sungai. Saat itu langit dihiasi oleh pelangi warna-warni. Tampak olehnya permukaan berwarna putih seperti darah putih. Sungguh senang hatinya. Air sungai berarti orang tuanya telah memenangkan pertempuran melawan naga putih. Ia berdoa semoga orang tuanya bisa berubah wujud semula dan kembali ke rumah. Ia terus menunggu, tapi orang tuanya tak pernah kembali. Ia pun ke rumah dengan putus asa dan harus menjalani hidup sendiri. Sejak itu, sungai tersebut dinamakan Lok Sinaga atau Lok Lua yang berarti sungai naga. Terima kasih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Putri. Nah, itu tadi sudah teman kalian bacakan. Nah, itu tadi contoh teks narasi yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu yang berjudul Lok Sinaga. Setelah kalian selesai menyimak tadi, kemudian Ibu ada memberikan kalian soal. Nah, 6 soal di sini yang nanti kalian jawab ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai materi kita hari ini? Atau mengenai soalnya ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Putri, silahkan. Iya. Tadi di bagian unsur teks narasi itu kan ada latar, Bu. Nah, di bagian latar itu terdiri dari latar apa saja, Bu? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Putri. Iya. Nah, unsur teks narasi tadi salah satunya ada latar. Nah, di sini latar itu ada menunjukkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, untuk latar tempat di sini menunjukkan tempat, misalnya di sekolah, di rumah. Nah, yang bertujuan ke tempat. Untuk latar waktu, nah misalnya pada pagi hari, siang hari, entah itu kemarin, jam 6 sore, mungkin. Nah, untuk latar suasana, misalnya suasana yang terdapat di dalam cerita tersebut, itu entah sedih, bahagia, mencengkram, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Putri, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, kalau tidak ada, Ibu mau minta salah satu dari kalian yang menjawab soal nomor 1. Ibu minta Nadirah. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Ya. disebutkan dulu. Soalnya dibacakan dulu. Saya yang lain bacakan, Bu. Ya.
Soal nomor Pertanyaan 1, tema apa yang terdapat pada cerita tersebut? Itu temanya kasih sayang orang tua kepada anaknya. baik. Yang lain bagaimana? Ya, Sama, Bu. Sama Bu jawabannya. iya. Temanya di sini, iya benar, ada kasih sayang orang tua kepada anaknya ya, terlihat di dalam cerita di sini yang telah dibacakan teman kalian tadi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Dipersilahkan. Saya, Bu. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Putri. Ya, silakan. Ya, soal Bacakan nomor dulu. 2. Siapa tokoh dari cerita tersebut? Tokohnya ada ibu, ayah, dan satu orang anak, Bu. Iya, tadi ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Ya, yang lain bagaimana? Jawaban yang Sama lain? Ibu. Sama. Sama ya, ya betul. Nah, yang ketiga, ayo siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Saya Ibu. Ya, boleh. Untuk latar tempatnya ada di rumah dan di sungai Ibu. Ya, kita itu di rumah dan di sungai. Iya, kita bagus sekali. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga ya, Puspita. Ya, soal yang kelima. Keberapa tadi? Keempat ya? Keempat, Bu. Oh ya, soal yang keempat. Siapa yang ingin menjawab soal yang keempat? Ayo. Termasuk ke dalam jenis teks narasi apa cerita Loksinaga ini? Atau tidak, Ibu tunjuk nih. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Novia, ada? Ada Bu. Iya, silahkan kamu jawab soal yang nomor 4. Itu menurut saya termasuk ke dalam jenis teks narasi legenda, Bu. Karena dia menceritakan suatu tempat, asal mula suatu tempat. Iya, bisa, boleh. Yang lain bagaimana jawabannya? Sama Jenis Ibu. artistik, Bu. Ya, silakan Jenis Nadira. artistik. Jenis teks narasi artistik. Kenapa jadi jenis teks narasi artistik? Karena itu cerita fiktif, termasuk ke dalam cerita imajinatif. Baik, Terima kasih. iya betul ya, kedua-duanya teman kalian tadi. Nah, kemudian soal yang kelima. Nah, ini tadi ada kan sudah Ibu jelaskan bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di dalam cerita Loksinaga ini siapa bisa menentukan bagian-bagiannya itu? Ayo siapa? Saya, Bu. Nadiro. Boleh, Nadira ya. Silahkan. Sebelumnya saya minta tolong
slide-nya kembalikan ke cerita tadi. Oh iya, baik. Baik, Ibu akan kembalikan ke Ya, cerita. makasih. Nah, Nah, itu di bagian orientasinya itu ada dari teks pada zaman dahulu sampai saat ini. Lalu yang komplikasi itu dari percakapan, Bu, ayo berangkat, lanjut sang ayah. Nah, sampai lanjut sang ayah maksud saya. Lalu di resolusi itu ada dari kedua naga itu sampai sungai naga. Itu sampai yang terakhir. Terima resolusi ya. kasih. Ya. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Nadira. Nah, itu tadi bagian dari orientasinya mana, komplikasi, dan resolusi. Nah, soal yang terakhir. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab soal terakhir? Saya, Bu. Iya, boleh. Silahkan, Putri. Ya, apa amanat yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, untuk amanatnya itu berhati-hatilah sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang ceroboh dapat berakibat fatal baik bagi diri sendiri maupun bagi diri orang lain. Itu, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali, Putri. Terima kasih. Nah, soal keenamnya sudah kalian jawab. Nanti di akhir pembelajaran kumpulkan tugas kalian ke Ibu ya. Baik, Bu. Ini sudah pukul berapa ini? Habis ya? Sudah ya waktunya ya? Iya, Bu. Sudah habis. Iya, baik. Karena waktunya sudah habis, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dan kita ucapkan alhamdulillah. 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 Nah, bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini mengenai teks narasi. Nah, Ibu mau minta nih, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Saya, Bu. Iya, silakan Novia. Simpulkan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu pengertian teks narasi. Narasi adalah suatu jenis teks atau pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Lalu ada jenis-jenis teks narasi. Ada 3, teks narasi ekspositorik, teks narasi sugestif, dan yang terakhir teks narasi artistik. Lalu ada juga struktur teks narasi. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Novia. Nah, itu tadi sudah teman kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini mengenai teks narasi. Semoga apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas masih dalam materi yang sama, yaitu teks narasi. Namun kali ini yaitu menyimak video di YouTube ya. Nanti tautannya akan Ibu bagikan ke grup WhatsApp. Tolong disimak baik-baik untuk kita bahas bersama-sama minggu depan ya.
Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Ibu. kasih. Terima kasih ya. Jaga kesehatan kalian. Ya, Bu.